Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Kami haturkan kepada Bapak dosen pengampu materi kuliah Supervisi Administrasi Pendidikan, yakni Bapak Fikri Farihin, MPDI, yang sangat kami ta'zimi dan kami hormati, dan juga kepada segenap rekan-rekan mahasiswa semester 5 Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember yang sangat kami cintai dan kami banggakan. Terkait dengan adanya laporan bahwa tugas untuk merepos tentang pengertian administrasi itu sangatlah luas. Ada beragam pendapat para ilmuwan menerangkan tentang istilah administrasi. Namun tidak sampai pada di situ juga, ada beberapa hal yang perlu kita amati terkait tentang landasan pemikiran bahwa administrasi pendidikan merupakan sebuah alternatif, dan hal itu tidak terlepas dari adanya landasan pemikiran. Pemikiran itu dilandasi karena semua disebabkan karena adanya karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada semua manusia. Dan hal itu dilengkapi dengan berbagai kemampuan dasar yang penuh dengan kemungkinan sebagai alat supaya kita sebagai manusia mampu melakukan atau menciptakan, atau istilah cipta, rasa, karya, dan kemudian karsa untuk kemudian mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan istilah adanya ilmu pendidikan adalah merupakan ilmu yang mempelajari sebuah proses pengaruh yang mempengaruhi antara proses didik atau peserta didik berinteraksi dengan pendidik atau seorang guru dalam berbagai situasi. Fungsinya apa? Untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Dalam proses pendidikan tersebut butuh kita untuk mengaplikasikan administrasi tentang kependidikan ini supaya apa yang kita pelajari, supaya apa yang kita jadi, apa yang kita lakukan dapat tersistematis, dapat tersistem secara sempurna dan relevan. Baik, kemudian terkait dengan adanya ilmu pendidikan sebagai ilmu yang mempunyai ciri hakiki, yaitu merupakan ilmu normatif berbuat dan tidak dapat melepaskan diri dari pandangan hidup. Artinya, ilmu pendidikan sebagai seni yang sangat bertepatan dengan profesi kependidikan yang secara formal telah maju di Indonesia. Hal ini dilihat pada keputusan pemerintah yang tertuang dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud nomor 0124 garing Undang-Undang garing 1979, dan yang kemudian disempurnakan dengan surat keputusan nomor 0211 garing Undang-Undang garing 1982. Dalam keputusan ini digariskan bahwa di Indonesia ini hanya terdapat dua profesi besar, yaitu profesi non kependidikan dan profesi kependidikan. Profesi non kependidikan itu terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, ya, baik perekonomian, kemudian kedokteran, kemudian pertanian, dan sebagainya. Terkait dengan hal profesi yang pendidikan atau profesi kependidikan sendiri, yaitu adalah keguruan. Kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang istilah konsep administrasi pendidikan. Harus diakui bahwa di kalangan ilmuwan administrasi atau manajemen dan di kalangan banyak praktisi di Indonesia, istilah administrasi masih banyak terjadi polemik yang berkaitan dengan luasnya cakupan di antara kedua istilah. Pemakaian istilah sehari-hari administrasi sebagai clerical work dan kesan bergengsi dalam penggunaan istilah manajemen. Namun di Indonesia sendiri, istilah manajemen dan administrasi memiliki pengertian sendiri-sendiri, dan pemahamannya ada pada 3 posisi. Yang pertama, yaitu adalah lebih luas dari manajemen dan administrasi. Artinya administrasi itu lebih luas dari manajemen karena menganggap administrasi sebagai suatu aktivitas atau strategi melalui pembuatan kebijakan dan merupakan suatu keseluruhan proses kerjasama. Sedangkan
manajemen merupakan aktivitas pelaksana, sebagai pelaksana saja. Kemudian yang kedua, kelompok kedua yang mempersepsikan administrasi lebih sempit dari manajemen, karena administrasi seperti dalam pemakaian istilah Belanda yang pengertiannya sempit atau terbatas pada kegiatan ketatausahaan, kemudian korespondensi, kearsipan, dan sejenisnya. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, yaitu administrasi dan manajemen adalah sejajar, sama, dan bisa digunakan istilahnya secara bergantian disesuaikan konteks tanpa kehilangan makna. Biasanya untuk pemakaian ini, bila administrasi atau manajemen diterapkan pemakaian istilahnya untuk organisasi tingkat middle atau sampai lower. Misalnya kepala dinas bisa disebut manajer atau administrator. Selanjutnya terkait dengan pendekatan perspektif terpadu. Jadi dalam hal istilah administrasi ini berasal, saya sebutkan dulu ya. Administrasi berasal dari kata lain atau AD, berarti insentif, dan minus atau trade yang berarti to serve, yaitu melayani. Nah, ini istilah dari administrasi menurut secara kata ya, kata Latin atau bahasa. Satu adalah melayani, membantu, atau mengarahkan. Jadi asal mula dari kata administrasi itu adalah membantu, melayani, dan mengarahkan. Kemudian ada 3 pendekatan perspektif terpadu. Sesuatu pendekatan yang berlandaskan kepada norma dan keadaan yang berlaku menelaah ke masa silam. Artinya ada istilah evaluasi